俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. One Piece chapter terbaru yaitu chapter 1057 akhirnya telah keluar. Jadi bagaimanakah keseruannya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Chapter 1057 ini berjudul Penutup. Pada cover chapter kali ini, kita melihat seorang Caesar sedang melakukan serangan pada anak buah Big Mom dengan serangan gasnya. Pada awal chapter 1057 ini memperlihatkan kondisi aula dalam kastil ibu kota bunga. Terlihat ada puluhan warga yang sedang duduk di sana sambil mendengarkan cerita dari guru di Wonoguni. Guru ini adalah karakter berambut hitam dan berkacamata yang pernah muncul pada chapter 1052. Guru ini menceritakan dengan gaya puisi Jepang sambil diiringi irama samisen. Guru ini berkata, di bawah langit gelap Onigashima, petir terus menyambar. Suara petir sang naga biru bergemuruh membuat auman binatang buas semakin lantang. Badai di pelabuhan Habu memandikan dedaunan musim gugur. Kisah perjuangan para pengikut setia dalam membalaskan dendam sang tuan Kozuki Oden. Mendengar hal ini, para warga pun berteriak dengan penuh semangat. Samurai sarung pedang merah. Lalu sang guru pun melanjutkan, meski aku tidak hebat bercerita, namun izinkan aku menyampaikan kisah ini. Cerita yang dimulai pada malam hari festival api. Kemudian panel berpindah ke pelabuhan Tokage Udon. Terlihat Momonosuke sedang berlari dalam mode naganya sambil membawa Kinemon dan Yamato yang berada di atasnya. Di sini Momonosuke dan Kinemon terkejut dengan perkataan Yamato. Momo berkata, "Apa? Kau tidak jadi pergi ke laut, Yamato?" Dan Yamato pun menjawab, "Aku tidak akan melakukan itu, dan aku telah membicarakannya dengan Luffy." Di sini Momonosuke terkejut dengan keputusan Yamato. Momo bertanya-tanya apakah keputusan Yamato ini dilandasi karena Yamato takut menjadi beban. Namun Momonosuke langsung menyadarinya sendiri bahwa bukan seperti itu. Namun karena Yamato telah membulatkan memutuskannya. Lalu Yamato melanjutkan, "Ya, itu adalah keputusanku. Kozuki Oden memulai petualangannya dengan mengelilingi seluruh negara ini kan. Dan saat ini aku tidak tahu apapun tentang dunia luar ataupun Wonoguni. Jadi aku akan mengikuti jalan yang sama seperti Oden. Dan suatu hari aku akan pergi ke laut." Mendengar penjelasan ini, Momonosuke malah semakin marah karena ia menyadari bahwa Yamato dan Luffy telah berbicara banyak seperti ini. Namun Luffy tidak mengatakan selamat tinggal sama sekali kepadanya. Momonosuke merasa kesal karena Luffy tidak mengucapkan sepatah kata pun padanya dan memperlakukannya seperti ini. Kemudian Momonosuke menjadi teringat beberapa momen dalam hidupnya setelah kematian ayahnya yakni Kozuki Oden. Beberapa momen itu adalah momen ketika Kaido menangkap leher Momonosuke, momen pertemuannya dengan Luffy di Dressrosa, momen ketika membuat aliansi di Pulau Zou, momen ketika ia diculik oleh Kanjuro, momen ketika Momo meneriakkan namanya di hadapan Kaido, dan momen ketika Luffy meminta Momonosuke menghentikan Onigashima dengan kemampuan naganya. Setelah mengingat semua itu, Momo bertanya-tanya apakah Luffy tidak menghargai semua petualangan yang mereka alami. Momo juga berkata bahwa Luffy adalah orang yang kejam. Momo merasa bahwa ia telah salah menilai Luffy. Momo menilai Luffy bahwa Luffy tidak bisa membedakan yang namanya bebas dan lancang. Kinemon pun berkomentar setuju dengan perkataan ini. Namun Kinemon juga mempertanyakan kepada Momonosuke, kenapa Momo malah berlari dengan bentuk naganya dan tidak terbang saja. Namun Momo pun membalaskannya dengan berkata, "Diam." Intinya di sini Kinemon maupun Momonosuke merasa kesal dan marah dengan perlakuan Luffy seperti ini. Bahkan Kinemon berniat untuk menebas Luffy jika diperlukan. Dan meski Yamato telah meminta agar mereka berdua tidak marah, Momonosuke berkata bahwa Luffy telah mempermalukan dia dan Luffy telah melakukan hal yang tidak bisa dimaafkan. Jadi Momonosuke berniat akan menghajar dan menggigit Luffy ketika ia bisa mencapainya.
Kemudian panel berpindah lagi ke pelabuhan Tokage tempat Luffy, Law dan Kid berada. Di sana Travel Garlo berkata kepada Luffy bahwa mereka akan menjadi musuh dalam pertemuan selanjutnya. Dan Luffy pun merasa tidak ada masalah tentang hal itu. Dan ketika Chopper mengatakan goodbye Torao, Law malah membalasnya dengan berkata, "Diam kau." Chopper pun merasa shock dan berekspresi seperti Pada saat Luffy akan berangkat, terdengar teriakan Momonosuke dan yang lain yang sampai pada pesisir tempat para bajak laut akan berangkat. Di sana Momo berkata, "Kalian semua." Dan Yamato berkata, "Kami di sini ingin melihat kau berlayar." Lalu Luffy pun memberikan respon, "Momonosuke, Kinemon." Di sisi lain Sanji berkata, "Yamato-chan." Setelah Momo berubah wujudnya ke dalam bentuk manusia, ia lompat ke arah Luffy bersama Yamato. Lalu Momonosuke kembali berkata, Luffy, akhirnya aku menangkapmu." Di sana Kinemon menarik pedangnya dan langsung protes kepada Luffy apa yang dipikirkan Luffy sampai meninggalkan Wano Kuni tanpa mengatakan selamat tinggal kepada Momonosuke. Dan Kinemon meminta penjelasan akan hal ini. Namun Luffy dengan mudahnya berkata, "Bukankah sekarang kita sudah bertemu?" Lalu Momonosuke bersikap memelototi Luffy dan berkata, "Ini adalah perintah Shogun." Namun langsung setelah itu Momonosuke mulai menangis tanpa karuan. Sambil menangis Momonosuke berkata, "Tolong jangan pergi. Aku akan menjadi sangat kesepian. Tinggallah bersama kami selamanya. Jangan tinggalkan aku. Berkat kalian kami bisa tetap hidup. Berkat kalian sekarang kami bisa tertawa lepas. Dan aku sangat berterima kasih karena telah membalaskan dendam orang tuaku. Aku memang bodoh, jadi aku tidak bisa berkata-kata dengan baik. Aku takut akan hal yang akan terjadi nantinya. Karena itu, aku mohon jangan pergi." Melihat hal ini, Robin, Sanji, dan Brook tersenyum melihat Momonosuke. Chopper pun mulai meneteskan air matanya. Dan Franky pun menangis sejadi-jadinya. Di sisi lain, Zoro malah tertawa kecil dan mengatakan Momonosuke yang memalukan. Nami pun berkata pada Zoro bahwa mereka tidak bisa menyalahkan pada Momonosuke karena sejatinya Momonosuke masihlah seorang anak kecil. Kemudian Luffy meminta Usopp untuk mengambilkan sesuatu yang telah disiapkannya. Dan Luffy memberikan hadiah itu kepada Momonosuke. Dan Luffy berkata, "Kami telah menunggumu di sini karena kami ingin memberikan ini. Tidak peduli kau sok-sokan menjadi Shogun Momo. Kami semua tahu siapa kau. Meskipun kau tiba-tiba menjadi besar dan kuat, kau tetaplah bocil bodoh dan pengecut. Bagiku, kau sudah seperti adikku." Momonosuke membuka hadiah dari Luffy itu dan ternyata hadiahnya adalah bendera bajak laut topi jerami yang sangat-sangat besar. Luffy masih melanjutkan, "Jika ada situasi sulit, ingatlah hari-hari perjuanganmu di lautan. Letakkan ini di suatu tempat di Wano Kuni. Tunjukkanlah bendera ini jika di masa yang akan datang ada seseorang yang berbahaya tiba di pulau ini. Beritahu dia bahwa jika ia macam-macam dengan temanku, itu artinya ia harus siap berperang dengan kami." Mendengar hal ini, Momonosuke berkata, "Jadi aku adalah teman kalian." Lalu Luffy pun menjawab, "Kinemon, Yamato, Momo, aku akan datang jika salah satu dari kalian memutuskan untuk menjadi bajak laut. Tapi aku tidak akan menerima seorang pengecut. Tolong bantu semuanya, Yamato." Dan Yamato pun mengiyakan kata-kata Luffy. Setelah mendengar ini, Kinemon pun tertawa. Yamato merasa bersemangat dengan kata-kata Luffy. Dan Momonosuke berterima kasih dengan kata-kata Luffy. Lalu Luffy meminta para krunya untuk mengucapkan selamat tinggal pada Momonosuke. Dan setelah melihat kelompok topi jerami berangkat, Momonosuke memberitahu Kinemon bahwa ia akan melampaui ayahnya, yakni Kozuki Oden. Ketika Luffy, Law, dan Kid telah berada di lautan, Nami berkata bahwa lebih baik mereka ke arah Hakumai menggunakan pelabuhan yang bisa menurunkan kapal agar bisa turun dari air terjun Wano Kuni dengan lebih aman. Namun di sisi lain, Kid yang mendengar hal itu mengolok-olok mereka yang ingin turun dengan rute yang lebih aman. Kid berkata bahwa itu adalah keputusan yang cocok untuk pecundang. Mendengar kata-kata Kid ini sontak membuat Luffy dan Law marah.
Namun baik kru bajak laut topi jerami dan bajak laut hati menasihati kaptennya agar tidak mendengarkan kata-kata Kid. Dan akhirnya Luffy memerintahkan Jinbei agar mengarahkan kapalnya ke arah air terjun Wano Kuni. Dan di saat ketiga kapal itu pun benar-benar akan terjun dari air terjun Wano Kuni, Luffy, Law, dan Kid menyadari bahwa ini bukanlah ide yang bagus. Mereka bertiga berkata, "Ayo berangkat." Namun para awak kapal berteriak, "Tidak, kita akan mati." Pada saat panel menunjukkan wajah Luffy, Kid, dan Law, narator berkata bahwa kekuatan para bajak laut ini yang dibawa oleh Tuan Momonosuke dan Kinemon tidak ada yang perlu diremehkan. Mereka mendatangkan malapetaka dengan kekuatannya seperti Raja Kebijaksanaan sejati. Bahkan Raja Naga Kaido dan Oiran siluman yang hebat tidak bisa mengalahkan mereka. Kisah kematian yang dapat membelah langit. Selanjutnya kembali ke aula pada kastil ibu kota bunga. Sang guru di sana masih melanjutkan cerita. Saat ini dia sedang berbicara tentang Orochi. Ketika mengira Orochi sudah mati terbakar, kebenciannya membuatnya bertahan dan pergi untuk menyerang Putri Hiyori. Tapi di saat menegangkan itu, Denjiro, pengikut Kozuki Oden nomor 2, langsung tiba dan memotongnya. Dengan kepala terakhir yang terbakar sekaligus menjadi akhir kisah hidup dari Kurozumi Orochi. Sambil sang guru menjelaskan tentang cerita Wano Kuni yang akhirnya terlepas dari genggaman Kaido dan Orochi selama 20 tahun, panel menunjukkan ketika Orochi mati terbakar. Hiyori tanpa rasa takut berdiri di depan kobaran api. Dan di sana ia teringat tentang ayah ibunya dan kampung halamannya. Lalu pada panel ganda kita melihat para warga yang sudah menunggu bagian ini. Sang guru meminta warga untuk berteriak bersama, yakni ketika Tuan Putri Hiyori mengenakan pakaian Komurasaki yang berkata bahwa bukanlah Kurozumi jika tidak terbakar. Hal ini sejalan karena dalam bahasa nama Kurozumi sendiri berarti arang hitam. Para warga pun bersorak melihat Hiyori yang memainkan samisen. Dan sang guru berkata bahwa festival api akan terus dilakukan untuk memperingati kisah kesuksesan balas dendam, yaitu kisah berdarah tentang kebangkitan klan Kozuki. Lalu kita mendapatkan penggambaran Momonosuke bersama dengan keluarga dan para pengikutnya. Lalu narator kembali berkata, ini adalah kisah bagaimana prajurit kembali mendapatkan kejayaannya. Dan mereka melakukannya tepat pada waktunya. Terlihat Momonosuke, Kinemon, dan Yamato pergi ke kastil Shogun. Dan Momonosuke sedang berpikir sebaiknya di mana mereka akan meletakkan bendera topi jeraminya. Dan tirai cerita pun ditutup dengan kata-kata narator. Sekarang mari kita istirahat sejenak. Jika kesempatan mengizinkan, kami berharap bisa melihatmu lagi di sini. Dan cerita Wano Kuni selesai sampai di sini. Ya, chapter 1057 berakhir sampai di sini. Chapter yang penuh akan teks. Akhirnya pada chapter ini kita bisa menyelesaikan arc Wano Kuni. Ya, meskipun seperti biasa, Oda Sensei masih meninggalkan beberapa misteri atau benih-benih cerita dari arc Wano Kuni ini yang bisa diambil nanti di kemudian hari. Seperti tentang senjata kuno Pluton, dan kapankah Wano Kuni akan dibuka perbatasannya. Dan juga yang tidak kalah penting, akankah Yamato bergabung dengan bajak laut topi jerami? Apakah kejadiannya akan sama seperti Jinbei, yaitu ia akan bergabung pada arc selanjutnya? Memang masih sangat memungkinkan. Jadi karena videonya sudah cukup panjang, kita cukupkan saja sampai di sini. Silakan tulis koreksi dan pendapat dari nakama semuanya. Kami Diskusope dan terima kasih banyak.